Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Mr. Zulfan Setiawan. Pada kesempatan pada kali ini, saya akan membagikan atau menjelaskan mengenai materi kita, yaitu degree of comparison. Ya, perbandingan atau derajat atau tingkat perbandingan. Ya. What is that? Apa itu degree of comparison? Yaitu adjective or kata sifat ya yang digunakan untuk menyatakan sebuah tingkat perbandingan. Ini fungsinya adalah untuk membandingkan sifat yang dimilikinya. Degree of comparison sendiri terdapat tiga jenis bentuk perbandingan, yaitu equal degree, comparative degree, dan juga superlative degree. Oke, langsung saja kita pelajari yang pertama, yaitu equality comparison atau perbandingan yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu benda atau orang dalam keadaan yang sama atau setara. Ada dua jenis equality, yaitu positif dan negatif. Ya, positif tentu saja ketika dua buah benda ini memiliki kesamaan kata sifat. Negatif artinya dua benda tersebut tidak memiliki kesamaan kata sifat. Oke, kita lihat contohnya. Misalnya, he drive as careful as my father. Dia berkendara sama halnya seperti ayahnya. Apabila tidak memiliki kesamaan, kita gunakan yang not tadi ya. The task is not as difficult as you imagine. Okay. Selanjutnya yaitu comparative degree. Pada materi ini, comparative degree atau tingkatan yang lebih ini digunakan untuk menyatakan bahwa keadaan suatu benda atau orang ini lebih daripada yang lainnya. Untuk menggunakannya, kita bisa menggunakan akhiran pada akhir adjektifnya dan diikuti dengan then. Ini berlaku ketika kata sifat yang dipakai itu terdiri dari satu atau dua suku kata. Apabila kata sifatnya lebih dari 3 suku kata, maka kita bisa menggunakan awalan more lalu diikuti dengan then. Kita lihat contohnya. Sebelum ke contoh, ini ada beberapa keterangan. Yang pertama adalah ketika kata sifat itu berakhiran dengan R. Oke, ini merupakan kata sifat yang hanya terdiri dari satu atau dua suku kata. Apabila diakhiri dengan R, gitu ya. Apabila diakhiri dengan E, maka kita bisa menambahkan R di belakangnya langsung, seperti brave menjadi braver. You are braver than me, for example ya. Lalu ketika kata sifat itu terdiri dari satu suku kata yang berakhiran dengan huruf mati. Huruf mati berarti huruf konsonan ya, seperti D, B dan sebagainya. Kita lihat contohnya seperti sini, ada heart. Heart berarti kita langsung menambahkan R di belakangnya. Lalu selanjutnya apabila kata sifat tersebut terdiri dari tiga huruf, kita bisa menambahkan huruf terakhirnya, menggandakan huruf terakhirnya. Kita lihat contohnya adalah big, 3 huruf saja ya. Lalu kita bisa menambahkan K di situ menjadi bigger. Your house is bigger than my house. Yang keempat adalah apabila kata sifat tersebut berakhiran dengan Y, maka kita ubah Y-nya menjadi I. She is crazier than me, for example ya. The task is easier than math, for example. Okay, next. Kata sifat yang berakhiran dengan R, L, OW, kita langsung bisa menambahkan R di belakangnya. Oke, sebenarnya tidak masalah. Lalu selanjutnya adalah apabila kata sifat tersebut terdiri dari 3 suku kata atau lebih, maka kita tambahkan awalan more di depannya. Dan jangan lupa diikuti dengan then. For example, yaitu beautiful, delicious, difficult. 3 suku kata, maka kita tambahkan more di depannya. Your mother is more beautiful than my mother, for example ya.
Lalu ada beberapa pengecualian juga yang perlu diperhatikan, yakni ada beberapa kata sifat yang termasuk pengecualian, yaitu good, bad, little, much, and far. Nah, kita lihat di sini apabila kita mau membandingkan dengan kata sifat good, maka tidak menjadi gooder atau better, bukan littler atau bukan juga ya. Kita lihat di sini. Jadi kalau good akan menjadi better. Nah, misalnya ya, your score is better than my score. For example. Jadi kalau bad menjadi worse, little menjadi less, much menjadi more, dan far bisa menjadi farther atau further. Nah, itu. Nah, ini ada beberapa contoh ya. She is more beautiful. Ya, gitu. More beautiful than ya. Beautiful itu 3 suku kata, maka kita tambahkan awalan more. Ya. Her hair is better. Nah, better dari kata apa tadi? Better dari kata good. Ya, tidak menjadi gooder, di sini dirubah menjadi better. Her hair is better than mine. Gitu ya. Oke. Oke, selanjutnya yaitu superlatif ya. Bahasanya terakhir adalah superlative degree, yaitu digunakan untuk menyatakan bahwa suatu benda atau orang ini memiliki tingkatan paling atau ter dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, untuk menggunakannya kita bisa menambahkan akhiran est, s gitu ya, dan diawali dengan the di depannya. Itu untuk berlaku untuk kata sifat yang terdiri dari satu atau dua suku kata. Apabila terdiri dari 3 atau lebih suku kata, maka kita bisa menambahkan the dan most. The most. Itu dia. Kita lihat beberapa keterangan ini hampir sama dengan keterangan pada sebelumnya, pada bahan sebelumnya, yaitu komparatif degree ya, yaitu ketika diakhiri dengan maka kita bisa langsung menambahkan st di belakangnya menjadi brevis ya. Apabila diakhiri dengan huruf mati, maka bisa langsung tambah est. Dan selanjutnya kita lihat di sini ternyata ada yang bilang ya, oke, kurang lebih bersama ketika terdiri dari kata sifat itu terdiri dari 3 huruf seperti big gitu ya, maka kita bisa menambahkan huruf terakhirnya, menambahkan 1 huruf terakhirnya, lalu diimbuhkan est. Biggest, the biggest. My house is the biggest in the town, for example. Lalu yang selanjutnya adalah ketika kata sifat tersebut terdiri dari 3 atau lebih suku kata. Misalnya beautiful, delicious, expensive. Nah, kita bisa menambahkan most di depannya. Lalu untuk pengecualiannya ini sama, yaitu ketika kata sifatnya dipakai good, maka akan menjadi the best, bad akan menjadi the worst, little akan menjadi the least, much the most, and far the furthest. Kita lihat pada contoh he is the laziest. Nah, di kata lazy itu berakhiran dengan y ya, berakhiran dengan y. Ketika digunakan pada pola superlatif, maka y tersebut akan langsung berubah menjadi i, laziest boy. This is the most expensive. Nah, ini kata sifatnya adalah expensive, 3 suku kata, maka kita pakai the most. Her acting is the best. Nah, the best. Ada yang bisa menebak tadi the best itu dari kata sifat apa? Ya, betul sekali. The best berasal dari kata sifat good. Untuk superlatifnya menjadi the best. Itu materi yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Apabila terdapat kesulitan atau mungkin pertanyaan, kalian bisa menanyakan di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di share. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.